Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Horas. Yang kami hormati, pastor, suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum saya memulai video pembelajaran saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya peserta program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2025. Nama Karno Anjas Mani. Nomor peserta PPG 10203507180001. Nomor induk mahasiswa PPG 25104243. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Siempak Nempehulu, Kecamatan Sempak Nempehulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Demikian perkenalan singkat dari saya. Salam Paskah. Horas. Selamat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, ketua kelas kami persilakan. Berdiri. Bersiap. Kepada Bapak Guru kita, anak gerak. Selamat pagi, Pak. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih adik-adikku sekalian, anak kami yang terkasih. Sebelum kita memulai acara kita, mari siapa yang bisa untuk berdoa-doa pembuka? Oke, silakan Supranata, kita awali untuk berdoa. Baru kita ambil puji syukur. Teman-teman, sebelum kita memulai doa kita, marilah kita bernyanyi dari puji syukur nomor 330. Dengan gembira bersama melangkah, 1, 2, 3, ya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati
satu arah, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari yang cerah ini. Bapa, kami hendak memulai pembelajaran kami, berkatilah kami, agar kami dapat sanggup menerima pembelajaran dari guru-guru kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada anak kami Pranata yang sudah bernyanyi dan berdoa untuk mengawali acara belajar dan mengajar kita. Oleh karena itu, saya mau absen dulu ya. Absen dulu. Anastasia Siombing. Oke. Andreas Manalu. Ayo Pak. Oke. Devita Tarigan. Oke. Dini Natasha. Oke. Baik. Hadir semua ya. Oke. Baik. Adik-adik kami, anak kami yang terkasih, kita sudah hadir di pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulai acara kita, coba kita melihat, yaitu mengenai soal pertanyaan di depan ini. Yang pertama, bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menderita dan tersingkir dalam masyarakat, dan apa makna sikap tersebut bagi kita sekarang. Yang kedua, anak-anak kami yang terkasih, bagaimana Yesus tetap menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang menolaknya atau bersalah, dan bagaimana kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sebagai siswa kita harus tetap semangat untuk berjuang dalam masa depan kita. Sebelum kita mempelajari ini, sebelum kita memperdalami ini, materi yang lewat kita sudah membahas Yesus adalah Maha Pengampun. Ingat anak-anak kami sekalian, materi kita yang lewat adalah Yesus adalah Maha Pengampun. Saya rasa semua sudah kita ingat. Ya, atau anak-anak kami sekalian terkasih, siapa yang bisa menjelaskan materi yang lewat Yesus adalah Maha Pengampun? Oke, silakan Anastasia, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari Yesus mengampuni adalah: 1. Yesus mengampuni bukan karena Allah yang diampuni, tetapi karena hasilnya begitu besar terhadap semua orang termasuk dalam dosa. 2. Pengampunan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membuka hati untuk memaafkan dan menciptakan kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman untuk ya, Yesus itu adalah Maha Pengampun. Dengan kata lain, Dia bersedia untuk mengorbankan dirinya, bahwa Dia adalah setia kepada anak bapa-bapanya yang ada di surga. Anak kami yang terkasih, sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, yaitu Yesus yang berbelas kasih, kita harus semangat. Ya, kita harus semangat bahwa Yesus yang berbelas kasih. Oleh karena itu, untuk membuat kita semangat, untuk membuat kita konsentrasi, sebagai motivasi kita adalah hidup untuk bersemangat. Oleh karena kita, ayo breaking dulu.
Kita berdiri dulu. Kita bernyanyi dulu sampai bergerak ya. Oke, ini di hati ini ada cinta. Semua tahu lagunya? Tahu, Pak. Semua tahu lagunya? Tahu, Pak. Tariannya semua tahu? Tahu, Pak. Oke, kita mulai ya. Ayo. Ya. Anak-anak kami yang terkasih, kita sudah semangat, kita bisa konsentrasi bahwa Yesus itu memang sangat sayang kepada kita anak-anaknya. Yesus itu sangat cinta kepada kita. Oleh karena itu begitu juga dengan kita cinta kepada sesama. Yang di depan ini yaitu bab berikutnya yang kita bahas adalah Yesus yang berbelas kasih. Ya, Yesus yang berbelas kasih. Belas kasih adalah sikap yang penuh kasih. Sekali lagi, belas kasih adalah sikap hati yang penuh kasih. Itu dulu perlu kita jalani. Ya, belas kasih itu adalah sikap. Ya, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindak lanjut kita, perilaku kita mengenai soal kasih. Kasih, peduli, dan mau menolong sesama yang menderita. Dulu, kasih, peduli, dan mau menolong sesama. Saya ingin memandang atau melihat kembali, mengarahkan adik-adik kami yang terkasih di hari-hari yang lewat. Siapa pernah kita menolong sesama? Ada siapa yang sudah pernah menolong sesama? Turun tangannya dulu, tinggi-tinggi. Oke, turunkan tangannya. Berarti kita semua di sini sudah pernah menolong sesama. Sesama itu baik itu teman, baik itu keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, dan keluarga-keluarga. Begitu juga dengan tetangga-tetangga. Itulah yang disebut dengan belas kasih. Berarti adik-adik kami, anak-anak kami yang terkasih, Anda sudah melakukan apa yang dimaksud dengan belas kasih. Kita lanjutkan. Dalam iman Katolik, sekali lagi anak-anak yang terkasih, dalam iman Katolik, belas kasih adalah salah satu sifat utama Allah. Ya, salah satu sifat, ya, salah satu sifat utama Allah yang dinyatakan secara nyata melalui pribadi dan karya-karya Yesus sendiri. Sekali lagi, sifat utama Allah Bapa yang dinyatakan secara nyata dalam pribadi ya, karya Yesus. Catatannya, Yesus itu adalah anak Allah yang kemudian dia mempunyai Allah Bapa, kemudian diwariskan ke dalam diri Yesus. Itulah yang disebut dengan sifat
utama Allah. Jadi Allah Bapa kita melihat dalam diri Yesus. Bagaimana Yesus itu melakukan kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, anak-anak kami yang terkasih, yang kedua ini, Yesus adalah yang berbelas kasih. Jadi Yesus itu wajah Allah. Sekali lagi, Yesus itu adalah wajah Allah. Kita mengenal Yesus, berarti kita mengenal Allah Bapa. Ya kan? Kita mengenal Yesus, berarti kita mengenal Allah Bapa. Kalau kita sudah mengenal Yesus itu, berarti kita juga patuh kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, saya ingin anak-anak kami yang terkasih untuk bersharing kembali, untuk memecahkan persoalan sebagaimana batas atau kemampuan kita untuk mencerna bahwa Yesus itu adalah wajah Allah yang berbelas kasih. Oleh karena itu, kita sharing, kita bentuk kelompok, yaitu diskusi kelompoknya adalah bahan diskusi kelompok yang perlu kita bicara dalam kelompok adalah yang pertama sekali, apa contoh tindakan belas kasih yang dilakukan Yesus dalam Injil Lukas ayat Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 37, dan apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Yang kedua, anak-anak kami yang terkasih, bagaimana kamu bisa menunjukkan belas kasih seperti Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari di sekolah atau di rumah. Coba kita buka kitab suci. Buka kitab sucinya, yaitu Lukas 6 27 sampai dengan 37. Mari anak-anak kami yang terkasih, kita bacakan, yaitu 27, buka kitabnya, 27 sampai dengan 37. Untuk baik pertama, nanti laki-laki ya dibantu dengan 2 orang perempuan di sebelah sini. Kemudian baik kedua, yaitu mulai dari Pranata, Yosefa ke sana. Oke, mari kita buka Alkitabnya. Kita mulai dari baik ayat 27. Kita mulai. Tetap 1, 2, 3 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa mengangkat pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?
Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Baik, anak-anak kami yang terkasih, kembali kita akan membuat yaitu diskusi kelompok kita. Pertanyaan tadi sudah jelas kita baca di depan. Contoh tindakan belas kasih yang dilakukan Yesus. Ya, sekali lagi, apa kira-kira contoh belas kasih yang dilakukan Yesus dalam Injil Lukas 6 27 sampai dengan 37. Yang kedua, bagaimana kita sendiri bisa menunjukkan belas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Oleh karena itu, kerja kelompoknya, kelompok 1 nanti yaitu sebelah kiri saya, yang ketuanya si Elvin. Kelompok 2 yaitu di depan saya, yang ketuanya si Pranata. Kelompok 3 adalah sebelah kanan saya, yang ketuanya adalah Ivana. Oke, supaya lebih kondusif, supaya lebih baik, kita yang di depan, kita melihat menyamping ke teman kita yang ada di depan. Oke, kami persilakan anak-anak kami yang terkasih, kita diskusi kelompok. Untuk sebagai motivasi kepada anak kami terkasih di dalam kelompok, sekali lagi untuk memotivasi anak kami yang terkasih di dalam kelompok, silahkan utarakan pendapat masing-masing, ya, silahkan utarakan pendapat masing-masing, kemudian diseringkan dalam kelompok itu. Setelah diseringkan dalam kelompok itu, apa kesimpulan dari setiap kelompok, tuangkan dalam secara tertulis. Nanti setelah selesai Anda diskusi, kurang lebih dengan waktu yang kita peroleh, sudah siap semua, nanti bisa kita bacakan setiap kelompok masing-masing. Oke, oleh karena itu, mari anak-anak kami terkasih, silahkan kita mulai diskusi kelompok. Ketua kelompok silahkan dipandu untuk diskusi. Anak-anak kami yang terkasih, bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 3 ke kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Belum. Oke, baik.
karena sudah selesai diskusi kelompok kita masing-masing. Oke, mari kita mendengarkan bagaimana hasil dari diskusi anak-anak kami yang terkasih dalam setiap kelompok. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Oke, silahkan maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi mereka. Yang lain, mari kita coba cermati, kita coba dengar apa kira-kira hasil daripada diskusi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 1 kami persilakan. Kelompok 1 sangat bagus untuk jawabannya. Kelompok 2 juga sangat bagus. Kelompok 3 juga sangat bagus. Perlu kita simpulkan kembali, anak-anak kami yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa Allah adalah Maha yang berbelas kasih. Yang kedua, dalam hidupnya Yesus selalu peduli, menyembuhkan, mengampuni, dan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Ia mengajak setiap orang untuk menjadi pembawa kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang ketiga, sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladani sikap belas kasih Yesus, mencintai sesama, terutama mereka yang menderita, tersisih, atau yang membutuhkan bantuan dari. Yang terakhir, anak-anak kami yang terkasih, dengan hidup dalam belas kasih, kita menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Inilah yang dapat kita simpulkan, anak-anak kami yang terkasih. Baik, anak-anak kami yang terkasih, kalau sudah dicatat, mari kita tutup bukunya. Kita coba untuk merefleksi diri kita masing-masing. Anak-anak kami yang terkasih, begitu besar kasih Allah, tindakan Yesus yang berbelas kasih terhadap diri kita beserta teman-teman kita. Anak-anakku yang terkasih, dalam kita bisa tutup dengan doa. Sekali lagi, siapa yang bisa untuk doa? Tutup tangan. Oke, Devita, kami silakan untuk kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu hingga selesainya materi pembelajaran kami. Semoga menjadi bekal masa depan bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, anak-anak kami sekalian. pagi, pagi, pagi.